kita akan masuk ke materi pertama, yaitu definisi kalor, rumus umum, dan juga contoh soalnya. Kalor sendiri itu dapat didefinisikan sebagai energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan J atau Joule, dan juga dinyatakan dengan Kal atau kalor. Untuk rumus umum kalor sendiri itu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Untuk keterangannya, Q dinyatakan sebagai kalor atau joule, lalu M sebagai massa dalam kilogram, C sebagai kalor jenis atau joule per kilogram derajat Celcius, lalu ada delta T yaitu perubahan suhu. Akan langsung aja ke contoh soal. Sebuah benda logam dipanaskan sehingga suhunya naik dari 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Kalor yang diserap benda tersebut adalah titik-titik joule. Diketahui kalor jenis benda adalah C sama dengan 400 joule per kilogram derajat Celcius dan massa benda adalah titik-titik kilogram. Soal pertama yaitu hitung banyaknya kalor Q yang diserap benda jika masanya 2 kg dan perubahan suhu delta T sama dengan 80 dikurang 20 sama dengan 60 derajat Celcius. Ini langsung aja kita jawab. Untuk soal pertama itu masih menggunakan rumus kalor umum, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita langsung masukkan aja angkanya. Itu Q sama dengan 2 dikali 400 dikali 60 sama dengan 48.000 joule. Jadi untuk jawaban nomor 1, banyaknya kalor yang diserap benda jika masanya 2 kg dan perubahan suhunya 60 derajat Celcius, maka 48.000 joule. Lanjut ke soal kedua, yaitu jika kalor yang diserap benda adalah 48.000 joule dan kalor jenis yaitu 400 joule per kilogram derajat Celcius, tentukan massa bendanya. Kita langsung masukkan aja rumusnya, yaitu M atau massa sama dengan C dikali Q per delta T. Langsung kita masukkan aja angkanya. Tadi Q-nya sama dengan 48.000, terus di per 400 dikali 60. Langsung aja 48.000 per 24.000 yaitu 2 kg. Jadi untuk jawaban nomor 2, massa bendanya yaitu 2 kg. Lanjut lagi ke soal nomor 3, jika kalor yang diserap benda adalah 48.000 joule dan massanya adalah 2 kg, kalor jenisnya berapa? Kita langsung masukkan aja rumusnya, yaitu C sama dengan Q per M dikali delta T. Langsung masukkan aja angkanya, 48.000 per 2 dikali 60. Sama dengan 48.000 per 120, sama dengan 400 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi bisa dijawab untuk nomor 3, kalor jenisnya jika kalornya 48.000 joule dan masanya 2 kg, maka kalor jenisnya adalah 400 joule per kilogram derajat Celcius. Kita lanjut ke contoh soal terakhir, yaitu jika kalor yang diserap benda adalah 48.000 joule dan masanya 2 kg, tentukan perubahan suhu, yaitu delta T-nya berapa. Langsung aja kita masukkan angkanya. Dengan rumus delta T sama dengan Q per M dikali C sama dengan 48.000 per 2 dikali 400. Hasilnya yaitu 48.000 per 800 sama dengan 60 derajat Celcius. Maka untuk jawaban nomor 4, perubahan suhu jika kalornya 48.000 joule dan masanya 2 kg, perubahan suhunya adalah sebanyak 60 derajat Celcius. Lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu grafik perubahan wujud zat. Di sini udah ada gambarnya, bisa dilihat. Dan ini akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mencair. Misalnya lilin meleleh dan es mencair. Lalu ada juga namanya membeku, yaitu air menjadi es dan cairan logam menjadi beku. Ada juga yang namanya mengembun. Contohnya uap menjadi air atau terjadinya embun di pagi hari. Lalu ada proses menguap, yaitu air yang dipanaskan akan mengalami penguapan. Yang terakhir ada menyublim, misalnya kapur barus padat berubah menjadi gas. Contohnya gas dari kapur barus dapat dipadatkan kembali dengan metode kristalisasi. Baik, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perpindahan kalor dalam bentuk konduksi. Konduksi sendiri yaitu proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Umumnya terjadi pada benda padat, terutama logam. Contohnya yaitu sendok logam yang
menjadi panas ketika salah satu ujungnya dicelupkan ke dalam air panas. Untuk rumusnya yaitu Q per T sama dengan Ka delta T per X. Dengan keterangan Q sama dengan kalor yang mengalir, T sama dengan waktu, K sama dengan konduktivitas termal bahan, lalu A adalah luas penampang, delta T yaitu selisih suhu antara dua permukaan, kemudian X yaitu panjang atau tebal benda. Selanjutnya contoh soal. Sebuah batang logam homogen memiliki panjang L meter dan luas penampang A meter persegi. Salah satu ujung batang dipanaskan hingga suhu T1 sama dengan 80 derajat Celcius, sedangkan ujung lainnya bersuhu 30 derajat Celcius. Koefisien konduktivitas termal batang tersebut adalah 200 watt per meter derajat Celcius. Jika selama waktu 5 menit, banyaknya kalor yang merambat melalui batang adalah 6000 joule. Tentukan yang pertama laju perpindahan kalor H dalam watt, yang kedua panjang batang L dalam meter, yang ketiga luas penampang A dalam meter persegi, yang keempat perbedaan suhu AT, yang kelima koefisien konduktivitas termal K jika diketahui L sama dengan 0,5 meter dan A sama dengan 0,01 meter. Yang keenam, waktu perpindahan kalor T jika Q sama dengan 9000 joule. Yang ketujuh, banyaknya kalor Q jika T sama dengan 10 menit. Yang diketahui, T1 sama dengan 80 derajat Celcius, T2 30 derajat Celcius, K-nya 200 watt per meter derajat Celcius, Q-nya 6000 joule, T-nya 5 kali 60 sama dengan 300 sekon, L dan A belum diketahui, kecuali soal cabang 5 dan 6. Cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama, hitung laju perpindahan kalor H. Laju perpindahan kalor H adalah kalor per satuan waktu. Jadi H sama dengan Q per T. 6000 dibagi 300 sama dengan 20 watt. Langkah yang kedua, hitung panjang batang L. Rumus perpindahan kalor konduksinya H sama dengan Ka kali delta T per L. Dengan delta T sama dengan T1 min T2 sama dengan 80 min 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Misalkan luas penampang A sama dengan 0,01 meter persegi dari cabang soal yang 5, maka L sama dengan Ka kali delta T per H sama dengan Ka delta T per H 200 kali 0,01 dikali 50 per 20. Hasilnya sama dengan 5. Langkah yang ketiga yaitu hitung luas penampang A. Jika diketahui L sama dengan 0,5 meter dan H sama dengan 20 watt, A sama dengan HL per K delta T sama dengan 20 kali 0,5 per 200 dikali 50. Jadinya 10 per 10.000 sama dengan 0,001 meter. Langkah yang keempat, perbedaan suhu delta T. Sudah diketahui delta T-nya itu 50 derajat Celcius. Jadi, langkah kelima, hitung koefisien konduktivitas termal K. Jika L sama dengan 0,5 meter, A sama dengan 0,01 meter persegi, dan H sama dengan 20 watt, K sama dengan HL per A delta T 20 dikali 0,5 per 0,01 dikali 50 sama dengan 10 per 0,5 sama dengan 20 watt per meter derajat Celcius. Langkah yang keenam, hitung waktu perpindahan kalor T jika Q sama dengan 9000 joule. T sama dengan Q per H sama dengan 9000 per 20, hasilnya 450 sekon, yaitu 7,5 menit. Ketujuh, hitung banyaknya kalor Q jika T sama dengan 10 menit. T sama dengan 10 dikali 60 sama dengan 600 sekon. Q sama dengan H dikali T 20 dikali 600 sama dengan 12.000 joule. Oke, selanjutnya perpindahan kalor atau konveksi.
Konveksi adalah proses perpindahan panas yang terjadi melalui pergerakan fluida atau cairan gas. Berbeda dengan konduksi yang terjadi pada zat padat, konveksi hanya terjadi pada fluida. Konveksi terjadi karena perbedaan suhu yang menyebabkan perbedaan massa jenis, sehingga fluida berpindah dan membawa energi panas bersamanya. Jenis konveksi: 1. Konveksi alami atau natural convection. Terjadi karena perbedaan suhu dan massa jenis fluida itu sendiri. Contohnya, udara panas naik ke atas di ruangan tertutup. 2. Konveksi paksa atau forced convection. Terjadi karena adanya bantuan dari alat, kipas, pompa, dan lain-lain yang memaksa fluida bergerak. Contohnya, radiator mobil yang menggunakan kipas untuk mendinginkan air. Contoh soal, di sebuah dapur modern, Pak Budi sedang memasak air untuk membuat kopi. Ia menggunakan panci aluminium berdiameter 20 cm yang diletakkan di atas kompor listrik. Air di dalam panci dipanaskan dari suhu awal 25 derajat Celcius hingga mendidih pada 100 Celcius. Diketahui koefisien konveksi termal antara dasar panci dan air adalah 800 J per S meter persegi Celcius. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Berapakah luas permukaan dasar panci yang bersentuhan langsung dengan air atau dalam meter persegi? B. Berapakah perubahan suhu yang dialami di dalam air dalam panci? C. Berapakah laju aliran kalor yang berpindah dari dasar panci ke air setiap detiknya? Contoh soal, diketahui diameter panci D sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Suhu awal air T awal sama dengan 25 derajat Celcius. Suhu akhir air T akhir sama dengan 100 derajat Celcius. Koefisien konveksi termal H sama dengan 800 Joule per second dikali meter kuadrat dikali derajat Celcius. A. Berapakah luas permukaan dasar panci yang bersentuhan langsung dengan air dalam meter kuadrat? Untuk menghitung luas permukaan dasar panci yang berbentuk lingkaran, kita gunakan rumus luas lingkaran sama dengan luas permukaan sama dengan Pi dikali R kuadrat, di mana R adalah jari-jari adalah setengah dari diameter. R sama dengan D per 2 sama dengan 20 cm per 2 sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. A. Luas permukaan sama dengan Pi dikali 0,1 meter kuadrat. A. Luas permukaan sama dengan 3,14159 dikali 0,01 meter kuadrat. A sama dengan 0,0314 meter kuadrat. Jadi, luas permukaan dasar panci yang bersentuhan langsung dengan air adalah sekitar 0,0314 meter kuadrat. B. Berapakah perubahan suhu delta T yang dialami air dalam panci? Perubahan suhu delta T adalah selisih antara suhu akhir dan suhu awal. Delta T akhir dikurang T awal, delta T sama dengan 100 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius. Delta T sama dengan 75 derajat Celcius. Jadi, perubahan suhu yang dialami air dalam panci adalah 75 derajat Celcius. C. Berapakah laju aliran kalor H yang berpindah dari dasar panci ke air setiap detiknya? Kita gunakan rumus konveksi H sama dengan H dikali A luas permukaan dikali delta T. H sama dengan 800 Joule per second dikali meter kuadrat dikali
derajat Celcius dikali 0,0314 meter kuadrat dikali 75 derajat Celcius. H sama dengan 800 dikali 0,0314 dikali 75 Joule per second. H sama dengan 25,12 dikali 75 Joule per second. H sama dengan 1884 Joule per second. Jadi, laju aliran kalor yang berpindah dari dasar panci ke air setiap detiknya adalah 1884 Joule per second. Perpindahan kalor atau radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor panas tanpa memerlukan medium, zat perantara. Artinya panas bisa berpindah melalui ruang hampa. Contoh radiasi, panas matahari yang sampai ke bumi. Itu panas dari api unggun terasa meskipun tidak menyentuh api. Setelah itu lampu pijar yang menyala memancarkan panas. Ciri-ciri perpindahan kalor secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Berlangsung dalam bentuk gelombang elektromagnetik, terutama infrared. Bisa dirasakan meskipun tidak bersentuhan langsung dengan sumber panas. Biasanya disertai dengan cahaya. Soal, sebuah elemen pemanas, heating element, di dalam oven listrik memiliki luas permukaan 0,05 meter kuadrat. Ketika oven diatur ke suhu tinggi, elemen pemanas tersebut mencapai suhu permukaan 227 derajat. Diketahui bahwa emisivitas atau E elemen pemanas tersebut adalah 0,85. Berdasarkan informasi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Berapakah suhu permukaan elemen pemanas dalam skala Kelvin atau K? B. Hitunglah kalor yang dipancarkan oleh elemen pemanas setiap detiknya watt saat mencapai suhu tersebut. Diketahui luas permukaan A 0,05 meter kuadrat, suhu permukaan T Celcius sama dengan 220 derajat Celcius. Emisivitas E sama dengan 0,85. Konstanta Stefan Boltzmann sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat per Kelvin pangkat 4. A. Berapakah suhu permukaan elemen pemanas dalam skala Kelvin? Untuk mengubah suhu dari Celcius ke Kelvin, kita gunakan rumus T Kelvin sama dengan T Celcius ditambah 273. T sama dengan 227 derajat Celcius ditambah 273. T sama dengan 500 K. Jadi, suhu permukaan elemen pemanas dalam skala Kelvin adalah 500 Kelvin. Contoh soal B. Hitunglah kalor yang dipancarkan oleh elemen pemanas setiap detiknya atau watt saat mencapai suhu tersebut. Kita gunakan rumus radiasi. W sama dengan E dikali sigma dikali A luas permukaan dikali T pangkat 4. W sama dengan 0,85 dikali dalam kurung 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat per Kelvin pangkat 4 tutup kurung dikali 0,05 meter kuadrat dikali dalam kurung 500 Kelvin pangkat 4. Pertama, hitung T pangkat 4 dalam kurung 500 pangkat 4 sama dengan 500 kali 500 kali 500 dikali 500 sama dengan 62,500,000,000 sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat 10. Sekarang masukkan kembali ke rumus. W sama dengan 0,85 dikali 5,67 dikali 10 pangkat min 8 dikali 0,05 dikali 6,25 dikali 10 pangkat 10. W sama dengan dalam kurung 0,85 dikali 5,67 dikali 0,05 dikali 6,25 tutup kurung dikali dalam kurung 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 10. W sama dengan
dalam kurung 2,998125 dikali 10 pangkat 2. W sama dengan 299,8125 watt. W sama dengan 299,81 joule per second. Jadi, kalori yang dipancarkan oleh elemen pemanas setiap detiknya adalah sekitar 299,81 joule per second. Baik, selanjutnya akan membahas tentang kalori jenis. Jadi, kalori jenis adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalori jenis menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menerima atau melepas kalori tanpa mengubah wujudnya. Jadi, semakin besar nilai kalori jenis suatu zat, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Jadi, contoh kalori jenis, berbagai zat kalori jenis berbeda-beda untuk setiap zat. Contohnya ada air cair, salah satu kalori jenis tertinggi di antara zat-zat umum yang sekitar 4184 joule per kilogram K pada 20 derajat Celcius. Lalu ada es tepat di bawah 0 derajat Celcius, memiliki kalori jenis sekitar 2093 joule per kilogram. Lalu yang ketiga ada besi sekitar 449 joule per kilogram, granit 790 joule per kilogram, dan gas hidrogen. Lalu masuk ke contoh soalnya. Jadi ada sebuah logam bermasa 5 kg dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat. Kalori yang diperlukan untuk memanaskan logam tersebut adalah 115 joule. Jadi A, berapa kalori jenis logam tersebut? B, jika logam tersebut dipanaskan lagi dari 75 derajat menjadi 100 derajat, berapa kalori yang diperlukan? C, berapakah suhu akhir jika logam tersebut menyerap kalori sebesar 46.000 joule dari suhu awal 25 derajat Celcius. Jadi yang diketahui di sini ada M sama dengan 5 kg, T1 sama dengan 25 derajat Celcius, T2 sama dengan 75 derajat Celcius, Q1 sama dengan 115 joule. Jadi caranya kita harus menghitung kalori jenis dulu. Jadi Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Jadi 115 sama dengan 5 dikali C dikali 75 kurang 25. Jadi 115 sama dengan 5 dikali C dikali 50. 115 sama dengan 250 C. C sama dengan 115 dibagi 250 sama dengan 460 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi selanjutnya menghitung kalori yang diperlukan menaikkan suhu dari 75 ke 100 derajat Celcius. Jadi kita memakai Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q sama dengan 5 dikali 460 dikali 100 kurang 75. Q sama dengan 5 dikali 460 dikali 25. Dan hasilnya itu 57.500 joule. Lalu untuk menjawab soal C, itu kita memakai rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Sama dengan 46.000 sama dengan 5 dikali 460 dikali T dikurang 25. 46.000 sama dengan 2.300 dikali T dikurang 25. Lalu dipindah ruaskan, jadi T dikurang 25 sama dengan 46.000 dibagi 2.300 sama dengan 20. Lalu T sama dengan 25 ditambah 20. Dan hasilnya sama dengan 45 derajat Celcius. Selanjutnya masuk ke kapasitas kalor. Jadi kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan oleh suatu benda untuk menaikkan atau menurunkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Berbeda dengan kalori jenis yang merupakan sifat intensif atau tidak tergantung pada jumlah zat, kapasitas kalor bersifat ekstensif. Artinya nilai tergantung pada massa atau ukuran benda tersebut. Contoh kapasitas kalor. Yang pertama, untuk menaikkan suhu 100 gram air sebesar 1 derajat Celcius diperlukan energi 418 joule. Maka kapasitas kalor 100 gram air adalah 418 joule per derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor 1 gram air adalah 4,18 joule per derajat Celcius. Lalu contoh yang kedua, kapasitas kalor sangat bergantung pada massa dan jenis zat. Air memiliki kapasitas kalor yang besar, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menaikkan suhunya atau bahan lain dengan massa. Lanjut ke contoh soal.
Contoh soal pertama, sebuah benda dipanaskan dari suhu 30 derajat menjadi 80 derajat Celcius. Jika kalor yang diberikan sebesar 2000 Joule, berapakah kapasitas kalor benda tersebut? Jadi untuk penyelesaiannya, ini yang diketahui ada Q sekitar 2000 Joule dan delta T sama dengan 80 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius, yang hasilnya sama dengan 50 derajat Celcius. Jadi kita masukkan rumus kapasitas kalor, jadi C sama dengan Q dibagi delta T. C sama dengan 2000 per 50 sama dengan 40 Joule derajat Celcius. Jadi hasilnya adalah 40 Joule derajat Celcius. Lalu masuk ke contoh soal 2. Berapakah jumlah kapasitas kalor suatu benda yang dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 45 derajat Celcius apabila kalor yang diberikan sebesar 1000 Joule. Jadi yang diketahui di sini ada Q sama dengan 1000 Joule dan delta T sama dengan 45 derajat dikurang 20 derajat Celcius, yang hasil sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi C sama dengan Q per delta T sama dengan 1000 dibagi 25, yang hasilnya menjadi 40 Joule per derajat Celcius. Masuk ke contoh soal 3. Tembaga yang bermassa 10 kg dipanaskan dengan kalor jenis 1100 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapakah kapasitas kalor tembaga tersebut? Jadi cara penyelesaiannya kita memakai rumus C sama dengan M kali C. M sama dengan 10 kg, C sama dengan 1100 Joule per kilogram. Jadi C sama dengan 10 dikali 1100 sama dengan 11.000 Joule per derajat Celcius. Masuk ke contoh soal 4. Kapasitas kalor 2 kg air jika kalor jenis air adalah 4180 Joule per kilogram derajat Celcius, maka penyelesaiannya seperti apa? Jadi penyelesaiannya itu yang diketahui M sama dengan 2 kg, C sama dengan 4180 Joule per kilogram derajat Celcius, C sama dengan M kali C sama dengan 2 dikali 4180, yang hasilnya sama dengan 8360 Joule per derajat Celcius. Ya, kali ini saya akan membacakan materi tentang kalor peleburan. Kalor peleburan adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah zat padat menjadi cair pada titik leburnya tanpa mengubah suhunya. Ciri-cirinya: 1. Terjadi pada zat padat yang berubah menjadi cair. 2. Suhu zat tetap selama proses peleburan atau misalnya es tetap 0 derajat Celcius saat mencair. 3. Zat menyerap kalor dari lingkungan atau proses endotermis. 4. Kalor yang diterima digunakan untuk memutus ikatan antar partikel padat. Yang 5. Terjadi pada titik lebur zat atau setiap zat punya titik lebur berbeda. 6. Tidak ada perubahan suhu meskipun kalor terus diberikan sampai semua zat mencair. Ini untuk rumusnya. Contoh soal kalor peleburan bercabang. Sebuah es dengan massa belum diketahui dilebur dengan kalor sebesar 84.000 Joule. Kalor lebur es adalah 336.000 Joule per kilogram. Pertanyaan: A. Berapakah massa es yang dilebur? A. Mencari massa es M. Rumus kalor peleburan. Sehingga M sama dengan Q per L sama dengan 84.000 per 336.000 sama dengan 0,25 kg. Jadi massa es yang dilebur adalah 0,25 kg. B. Jika massa es tersebut 0,5 kg, berapakah kalor yang diperlukan untuk melebur es seluruh es? Mencari kalor Q jika massa es 0,5 kg. Q sama dengan M kali L sama dengan 0,5 kali 336.000 sama dengan 168.000 Joule. Jadi kalor yang diperlukan untuk melebur 0,5 kg es adalah 168.000 Joule. C. Jika kalor yang diberikan hanya 50.400 Joule, berapakah kalor lebur es yang sebenarnya? C. Mencari kalor lebur L jika kalor yang diberikan 50.400 Joule dan massa es 0,5 kg. L sama dengan Q per M sama dengan 50.400 per 0,5 sama dengan 100.800 Joule per kilogram. Jadi kalau lebur es yang sebenarnya adalah 100.800 Joule per kilogram. Yang kedua materinya adalah kalor pembekuan. Kalor pembekuan adalah jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat cair saat berubah menjadi padat pada titik bekunya tanpa mengubah suhu. Ciri-ciri yang pertama,
terjadi pada zat cair yang berubah menjadi padat. Yang kedua, suhu zat tetap selama proses pembekuan atau misalnya air tetap 0 derajat Celcius saat membeku. Yang ketiga, zat melepaskan kalor ke lingkungan atau proses eksotermis. Yang keempat, kalor yang dilepaskan digunakan untuk membentuk kembali ikatan antar partikel padat. Yang kelima, terjadi pada titik beku zat atau biasanya sama dengan titik lebur. Yang keenam, tidak ada perubahan suhu meskipun kalor terus dilepaskan sampai seluruh zat membeku. Contoh soal kalor pembekuan. Sebuah wadah berisi air bersuhu 0 derajat Celcius dengan massa 600 gram akan dibekukan menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius. Kalor pembekuan air adalah 334.000 Joule per kilogram. A. Hitunglah banyaknya kalor yang harus dilepaskan agar seluruh air tersebut membeku. A. Mencari Q atau kalor yang dilepaskan. Diketahui M sama dengan 600 gram sama dengan 0,6 kg. LF sama dengan 334.000 Joule per kilogram. Rumusnya Q sama dengan 0,6 kali 334.000 sama dengan 200.400 Joule. Jadi kalor yang harus dilepaskan agar seluruh air membeku adalah 2.400 Joule. B. Jika kalor yang dilepaskan hanya sebesar 11.200 Joule, berapakah massa air yang membeku? B. Mencari massa M atau massa air yang membeku. Diketahui Q sama dengan 11.200 Joule. LF sama dengan 334.000 Joule per kilogram. Rumus M sama dengan 100.200 per 334.000 sama dengan 0,3 kg. Jadi massa air yang membeku adalah sekitar 0,3 kg. C. Jika massa air yang membeku adalah 0,3 kg dan kalor yang dilepaskan 1.200 Joule, hitunglah kalor pembekuan air tersebut. C. Mencari LF atau kalor pembekuan. Diketahui Q sama dengan 1.200 Joule, M sama dengan 0,3 kg. Rumus LF sama dengan 1.200 per 0,3 sama dengan 334.000 per kilogram. Jadi kalor pembekuan air tersebut adalah 334.000 Joule per kilogram. Oke, baik. Selanjutnya, kalor penguapan. Definisi penguapan menyatakan bahwa penguapan adalah fenomena fisik, di mana suatu zat berubah dari fase cair ke fase uap. Baik cairan maupun gas tidak memiliki bentuk karena molekul-molekulnya tidak tersusun dengan baik. Cairan memiliki volume yang pasti, tidak seperti zat dalam fase uap. Hal ini karena gaya antar molekul antar partikel-partikel cairan relatif kuat dibandingkan dengan gas. Itulah sebabnya partikel-partikel cairan lebih dekat satu sama lain dan lebih tersusun. Adapun rumus kalor penguapannya yaitu Q sama dengan M dikali U. Keterangannya Q sama dengan kalor penguapan atau Joule. Lalu M itu sama dengan massa zat yang menguap atau kilogram. Lalu U adalah kalor uap spesifik atau kalor penguapan jenis zat atau J atau bisa juga kilogram. Kalor penguapan ini sering juga disebut entapi penguapan standar delta WHO. Biasanya dinyatakan dalam kJ atau mol atau kJ atau kilogram. Di sini ada contoh soal kalor penguapan. Soal yang pertama itu, hitunglah kalor yang diperlukan untuk menguapkan 2 kg air pada titik didihnya. Kalor uap spesifik air 2260 kg Joule atau kilogram. Nah, jawabannya diketahui M itu 2 kg dan U-nya adalah 2260 kg. Yang ditanyakan adalah Q-nya. Penyelesaiannya Q sama dengan M dikali U. Q sama dengan 2 kg dikali 2260 J atau kilogram. Q sama dengan 4520. J sama dengan 4,52 dikali 10 pangkat 6 J. Jadi kalor yang diperlukan adalah 4.520.000 Joule atau 4,52 mJ. Lalu di sini ada soal yang kedua. Sebuah
Katel listrik memiliki daya 1500 watt. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menguapkan 0,5 kg air pada titik didihnya? Kalor uap spesifik air itu 2,26 dikali 10 pangkat 6 J atau Kg. Diketahui M sama dengan 0,5 kg, U sama dengan 2,26 kali 10 pangkat 6 J atau kilogram, dan P-nya adalah 1500 watt. Nah, penyelesaiannya langkah 1 itu hitunglah kalor yang diperlukan. Q sama dengan M dikali U, lalu Q sama dengan 0,5 kg dikali 2,26 dikali 10 pangkat 6 J atau kilogram, lalu Q sama dengan 1,13 kali 10 pangkat 6 J atau Joule. Oke, langkah keduanya itu hitung waktu. P sama dengan Q per T, maka T sama dengan Q per P. T sama dengan 1,13 dikali 10 pangkat 6 Joule per 1500 watt. T sama dengan 753 kali 3 detik sama dengan 12,6 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah sekitar 12,6 menit. Selanjutnya, contoh soal kalor penguapan pada soal ketiga. Dalam sebuah eksperimen 3 kg alkohol atau etanol dipanaskan hingga mencapai titik didihnya 78 Celcius. Jika kalor uap spesifik etanol adalah 8,46 dikali 10 pangkat 5 Joule atau kilogram, hitunglah A. Kalor yang diperlukan untuk penguapan seluruh alkohol. B. Jika hanya 40% alkohol yang menguap, berapa kalori yang digunakan? Nah, ini jawabannya diketahui. M sama dengan 3 kg, U sama dengan 8,46 dikali 10 pangkat 5 Joule. A. Kalor untuk menguapkan seluruh alkohol. Penyelesaian yang A, Q sama dengan M dikali U, dan Q sama dengan M itu tadi 3 kg kali U nya adalah 8,46 kali 10 pangkat 5 Joule. Lalu Q sama dengan 2,538 kali 10 pangkat 6 Joule sama dengan 2,538 mg. Lalu penyelesaian yang B, kalor untuk menguapkan 40% alkohol. Di sini M sama dengan 40% kali 3 kg sama dengan 1,2 kg. Lalu M kali U, lalu Q sama dengan 1,2 kg kali 8,46 kali 10 pangkat 5 Joule. Lalu hasilnya 1,152 kali 10 pangkat 6 Joule sama dengan 1,0152 mg. Jadi kalor untuk menguapkan seluruh alkohol itu ada 2.538 mg, dan jawaban yang B, kalor untuk menguapkan 40% alkohol adalah 1.152 mg. Oke, soal keempat, seorang chef ingin menguapkan 1,5 kg dari sup yang sedang dimasak. Jika kalor uap spesifik air adalah 2,26 dikali 10 pangkat 6 Joule dan kompor gas memberikan kalor 8000 J atau S, berapa lama proses penguapan tersebut? Jawabannya diketahui. M tadi adalah 1,5 kg dan U-nya adalah 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule dan P-nya adalah 8000 J per S sama dengan 8000 watt. Ditanya adalah T. Waktunya. Penyelesaiannya langkah 1, hitung kalor yang diperlukan. Q sama dengan M kali U, lalu Q sama dengan 1,5 kg, M-nya tadi dikali 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule atau kilogram. Lalu Q sama dengan 3,39 kali 10 pangkat 6 Joule. Langkah kedua itu hitung waktunya. Nah, Q per P
Lalu T sama dengan 3,39 kali 10 pangkat 6 Joule per 8000 Watt. Baru waktunya sama dengan 423,75 detik, sama dengan 7,6 menit. Jadi waktu yang diperlukan adalah sekitar 7 menit. Selanjutnya contoh soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima. Dalam sebuah percobaan diperlukan kalor sebesar 1,8 kali 10 pangkat 6 Joule untuk menguapkan sejumlah benzena atau C6H6 pada titik didihnya. Jika kalor uap spesifik benzena adalah 3,94 kali 10 pangkat 5 Joule, berapa massa benzena yang menguap? Nah, di sini diketahui Q sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 6 Joule dan U sama dengan 3,94 kali 10 pangkat 5 Joule. Yang ditanyakan adalah M. Penyelesaiannya, Q sama dengan M kali U, M sama dengan Q per U. Jadi M sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 6 Joule per 3,94 kali 10 pangkat 5 Joule. Maka M sama dengan 4,57 kg. Jadi massa benzena yang menguap adalah 4,57 kg. Selanjutnya kalor pengembunan. Kalor pengembunan adalah kalor yang dilepaskan ketika 1 kg uap atau gas berubah menjadi cair pada titik didihnya tanpa terjadi perubahan suhu selama proses berlangsung. Nilai kalor pengembunan untuk suatu zat sama dengan nilai kalor penguapannya. Namun, arah perpindahan energinya berlawanan. Pada pengembunan, kalor dilepaskan ke lingkungan. Secara rumus, besar kalor pengembunan dapat dinyatakan dengan Q sama dengan M dikali U. Contoh soal pertama, sebanyak 500 gram uap air pada suhu 100 derajat Celcius mengalami pengembunan menjadi air pada suhu yang sama. Jika kalor pengembunan air adalah 2260 kJ per kilogram, berapa kalor yang dilepaskan selama proses pengembunan? Diketahui M sama dengan 500 gram menjadi 0,5 kg. U sama dengan 2260 kJ per kilogram. Jadi 2.260.000 Joule per kilogram. Suhu tetap 100 derajat Celcius. Ditanya Q, cara menjawabnya Q sama dengan M dikali U, 0,5 kg dikali 2.260.000 Joule per kilogram. Q sama dengan 1.130.000 Joule. Dijadikan kilojoule yaitu 1.130 kilojoule. Kalor yang dilepaskan adalah 1.130 Joule. Yang kedua, soal kedua, dalam sebuah kondensor 2 kg uap air pada tekanan 1 atm dan suhu 100 derajat Celcius dikondensasi menjadi air pada suhu yang sama. Berapa energi kalor yang harus dibuang dari sistem tersebut? Gunakan U sama dengan 2,26 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Yang diketahui M sama dengan 2 kg, U 2,26 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Proses pada suhu konstan 100 derajat Celcius. Cara menjawabnya, Q sama dengan M dikali U, 2 kg dikali 2,26 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Jadi 4,52 dikali 10 pangkat 6 Joule, hasilnya 4.520 kJ. Jadi energi kalor yang harus dibuang adalah 4.520 kJ. Soal yang ketiga, sebuah pembangkit listrik tenaga uap memiliki kondensor yang dapat mengkondensasi 1.500 kg uap air per jam pada tekanan 1 bar dan suhu 100 derajat Celcius. Jika efisiensi pembuangan kalor kondensor adalah 85%, berapa daya pendinginan yang dibutuhkan? U air sama dengan 2.260 kJ per kilogram. Yang diketahui, M sama dengan 1.500 kg per jam, U 2.260 kJ per kilogram, eta 85% sama dengan 0,85, waktunya 1 jam dijadikan sekon di 3.600 sekon.
Yang ditanya daya pendinginan. Cara menjawabnya, yang pertama kalor yang dilepaskan per jam, yaitu Q sama dengan M dikali U. Jadi 1500 kg dikali 2260 kJ per kilogram. Hasilnya 3.390.000 kJ per jam. Yang kedua daya teoritis. P teoritis sama dengan Q per T. 3.390.000 kJ per 3.600 sekon. Jadinya 941,67 kW. Yang ketiga, daya pendinginan aktual. P aktual sama dengan P teoritis per eta. Sama dengan 941,67 kW per 0,85. Hasilnya 1108 kW. Jadi, daya pendinginan yang dibutuhkan adalah 1108 kW atau 1,108 MW. Soal yang keempat, dalam proses destilasi 800 gram etanol dalam bentuk uap pada titik didihnya 78,4 derajat Celcius dikondensasi menjadi cairan. Jika kalor pengembunan etanol adalah 879 kJ per kilogram, berapa kalor yang dilepaskan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan jika laju pembuangan kalor adalah 200 watt? Yang diketahui M sama dengan 800 gram dijadikan kilogram, yaitu 0,8 kg. U etanol sama dengan 879 kJ per kilogram. Daya pembuangan sama dengan 200 watt sama dengan 200 Joule per sekon. Yang ditanya Q dan T. Yang pertama, kalor yang dilepaskan. Kalor yang dilepaskan Q sama dengan M dikali U. M-nya 0,8 kg dikali U 879 kJ per kilogram. Q-nya jadi 703,2 kJ dijadikan Joule jadi 703.200. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan T sama dengan Q per P sama dengan 703.200 Joule per 200 Joule per sekon. Sama dengan 3.516 sekon, yaitu 58,6 menit. Jawabannya, jadi kalor yang dilepaskan adalah 703,2 kJ dan waktu yang dibutuhkan adalah 58,6 menit. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Suryani. Materi selanjutnya adalah asas Black, di mana asas Black ini adalah prinsip dasar dalam termodinamika yang menyatakan bahwa dalam sistem tertutup atau terisolasi, jumlah kalor yang diserap oleh benda yang bersuhu tinggi sama saja dengan jumlah kalor yang diserap oleh benda yang bersuhu rendah. Asas ini didasarkan pada hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dan hanya dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh soal asas Black, yaitu dua buah zat dicampurkan dalam wadah tertutup. Yang pertama ada air panas, masanya 200 gram, suhu awalnya 80 derajat Celcius, dan kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan yang kedua air dingin, masanya 100 gram, suhu awalnya 20 derajat Celcius, dan kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Setelah dicampur, tercapai suhu campuran. Pertanyaannya, hitunglah suhu campuran setelah kedua air dicampur. Yang kedua, jika suhu campuran yang diinginkan adalah 50 derajat Celcius, berapakah massa air panas yang harus dicampurkan dengan 100 gram air dingin pada 20 derajat Celcius? Jawaban mencari suhu campuran. Gunakan rumus asas Black sesuai gambar berikut. M1 dikali C1 dikali dalam kurung T1 dikurang T campuran sama dengan M2 dikali C2 dikali dalam kurung T campuran dikurang T2.
Diketahui M1 sama dengan 0,2 kg, T1 sama dengan 80 derajat Celcius, M2 sama dengan 0,1 kg, T2 sama dengan 20 derajat Celcius, C1 itu sama dengan C2 sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Terus substitusikan ke dalam rumus. 0,2 dikali 4200 dikali 80 dikurang T campuran sama dengan 0,1 dikali 4200 dikali T campuran dikurang 20. Kemudian bagi kedua ruas dengan 4200. Jawaban, jika suhu campuran yang diinginkan 50 derajat Celcius, cari massa air panas. Misalkan massa air panas yang dicari sama dengan M1 kg, suhu awal air panas T1 sama dengan 80 derajat Celcius, air dingin M2 sama dengan 0,1 kg, T2 sama dengan 20 derajat Celcius, dan T campuran sama dengan 50 derajat Celcius. Gunakan rumus M1 dikali 80 dikurang 50 sama dengan 0,1 dikali 50 dikurang 20. M1 dikali 30 sama dengan 0,1 dikali 30. M1 dikali 30 sama dengan 3. M1 sama dengan 3 per 30 sama dengan 0,1 kg sama dengan 100 gram. Materi selanjutnya adalah penerapan kalor dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kalor dan energi dalam kehidupan sehari-hari ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah berbagai penerapannya. Yang pertama, memasak dan dapur. Kompor gas atau listrik mengubah energi kimia atau listrik menjadi kalor untuk memasak. Microwave menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memanaskan makanan. Kulkas dan freezer menggunakan prinsip perpindahan kalor untuk mendinginkan makanan. Dan pressure cooker memanfaatkan tekanan tinggi untuk mempercepat proses masak. Yang kedua, sistem pemanas dan pendingin. AC atau air conditioner menggunakan siklus refrigerasi untuk mendinginkan ruangan. Pemanas air, water heater, mengubah energi listrik atau gas menjadi kalor. Radiator mobil mencegah overheating dengan memindahkan kalor dari mesin. Sistem pemanas rumah menggunakan konveksi untuk mendistribusikan udara hangat. Yang ketiga, transportasi. Mesin pembakaran dalam atau mobil, motor, mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi kinetik. Sistem pendingin kendaraan mencegah mesin overheat. Ban kendaraan mengalami pemanasan akibat gesekan dengan jalan. Yang keempat, elektronik dan teknologi. Komputer dan smartphone mengeluarkan kalor yang perlu dikelola dengan sistem pendingin. Setrika listrik mengubah energi listrik menjadi kalor untuk menyetrika pakaian. Hair dryer menggunakan elemen pemanas dan kipas untuk mengeringkan rambut. Yang kelima, industri dan manufaktur. Proses pengelasan menggunakan kalor tinggi untuk menyambung logam. Peleburan logam dalam industri metalurgi. Proses sterilisasi menggunakan uap panas dalam industri makanan dan medis. Dan yang terakhir, energi terbarukan. Panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan kalor dari dalam bumi. Solar water heater memanfaatkan energi matahari untuk memanaskan air.